Apa kabarnya? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya, Janotli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bermaksud hendak menjemput anak dan istri, seorang suami di Palembang justru dianiaya mertua dan adik ipar. 2 mahasiswa Universitas Sriwijaya yang berboncengan motor tewas setelah menabrak belakang truk di Jalan Lintas Sumatera, Palembang. Program pemberian vitamin bagi anak usia balita di Ogan Komering Uluh ditunda hingga Oktober mendatang. Kita ke informasi yang pertama, bermaksud hendak menjemput anak dan istri, seorang pria di kota Palembang justru dianiaya mertua dan adik ipar. Akibat penganiayaan ini, korban menderita sejumlah luka memar pada tubuh. Tidak terima dianiaya mertua dan adik ipar, Indra Revlino mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Akibat penganiayaan ini, korban menderita sejumlah luka memar pada tubuh. Bahkan baju yang dikenakan pun robek ditarik oleh kedua pelaku. Penganiayaan bermula saat korban hendak menjemput istri dan anaknya yang pulang ke rumah mertua. Sebelumnya korban sempat bertengkar dengan sang istri. Namun begitu tiba di depan rumah mertua, korban justru dipukul adik iparnya bernama Bagas. Tidak lama berselang, Herianto, sang mertua, datang kemudian ikut memegang tubuh korban. Mertua keluar, datang. Bukannya misal, malah aku dipegangi. Saya baju ini koyak kan, dipegangi, dipiting, pokoknya. Kalau aku banting badan kan, nyampak juga mereka kan. Habis nyampak tuh, dipukul pakai sepeda aku. Aku tangkis kan, tak ada kena kan pakai sepeda kan. Pokoknya habis dari itu dipukul terus, aku tak bisa gerak sampai aku tuh cuma ngomong ini, kalian ini tak pikir ya anak aku, ambil anak nyingok ngomong itu kan, ngomongin anak aku tadi kan. Habis dari itu kan lah sudah rame itu warga-warga lah bantu untuk melerai kan. Lalu dibantu warga melerai, aku lepas, jadi habis langsung balik itu. Guna kepentingan penyelidikan, korban diminta melakukan visum di Rumah Sakit Bari Kota Palembang. Sedangkan kasus ini masih diselidiki polisi. Didi Wansa melaporkan dari Palembang. Jaksa Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur menerima berkas perkara kasus Pertalite oplosan. Pelimpahan berkas ini meliputi penyerahan 2 tersangka dan barang bukti puluhan jerigen Pertalite oplosan. Usai berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21, penyidik unit pidana khusus Polres Ogan Komering Ulu Timur menyerahkan barang bukti puluhan jerigen Pertalite oplosan kepada jaksa dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur. Selain itu, polisi juga menyerahkan 2 tersangka bernama Agus Prayitno dan Aan Andesta. Selanjutnya, perkara ini ditangani jaksa untuk keperluan penuntutan. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Giat kita hari ini setelah mendapat P21 dari Kejaksaan Negeri Martapura berkaitan dengan berkas perkara tersangka Agus Prayitno bin Sukarman. Kemudian hari ini kita akan melakukan tahap 2 ataupun pelimpahan tersangka dan barang bukti. Nanti tersangka dan barang bukti langsung kita bawa ke kejaksaan untuk dilakukan serah terima ataupun pelimpahan. Demikian. Hari ini yang diserahkan ke kejaksaan apa aja, Pak? Untuk tersangka si Agus Prayitno dan tersangka Aan Andesta bin Daryanto. Demikian. Tahap 2, yaitu perkara Agus Prayitno dan juga Aan Andesta, yaitu pengoplosan minyak, yaitu meniru atau memasukkan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan. Jadi minyak mentah itu dioplos menjadi minyak Pertalite yang di sini diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Migas. Untuk ancaman terhadap tersangka, Pak? Untuk para tersangka ini dengan ancaman selama 6 tahun.
Kedua tersangka ditangkap saat polisi menggerebek rumah yang menjadi lokasi penyimpanan pertalite oplosan di Desa Melati Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada 6 Juli 2023. Modus para tersangka mengoplos minyak mentah menjadi pertalite. Didi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur. Kita ke informasi lain, potensi ancaman jelang pemilu 2024 diperkirakan akan muncul. Salah satunya melalui serangan cyber yang mengarah pada paham intoleran, radikal, dan terorisme yang bisa menimbulkan perpecahan. Sejumlah ancaman membayangi hajatan pemilihan umum yang bakal digelar 14 Februari 2024 mendatang. Salah satunya, serangan siber dari kelompok tertentu. Jika terus dibiarkan, ancaman tersebut dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Penegasan ini disampaikan Direktur Intelkam Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Iskandar, saat menggelar diskusi bersama mahasiswa, organisasi kepemudaan dan media massa di Kota Palembang. Karena itulah, untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai dibutuhkan peran serta semua pihak, termasuk pers atau media massa. Pers dinilai memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Berdasarkan pengamatan Polda Sumatera Selatan, saat ini serangan siber yang mengarah pada intoleransi, radikalisme, dan terorisme mulai bermunculan di dunia maya. Nah, kita semua di sini mengharapkan bahwa pemilu yang akan dilaksanakan nanti semua berjalan dengan aman dan lancar. Nah, kita di sini sudah menyadari bahwa cyber ini saat ini sudah banyak mengalami mungkin serangan-serangan dari beberapa contohnya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Ya, jadi diskusi ini kita harapkan bagaimana upaya-upaya kita dari rekan-rekan media bersama juga Polri dan masyarakat untuk mengamankan cyber kita ini. Ya, jangan sampai nanti cyber kita terganggu dengan adanya serang-serangan dari radikalisme dan terorisme terutama. Langkah-langkah dilakukan oleh pihak Polda Sumatera Selatan, kita sepakat bahwa pemilu adalah pemilu damai. Kita lihat 2019 bagaimana kita hampir terpecah, menurut saya negara ini bisa pecah. Nah, karena itu teman-teman media jangan sampai kita ikut-ikutan juga, karena biarlah medsos, tapi kita yang media yang ekstrim jangan sampai terlibat ikut mengadu domba perpecahan. Pemilu 2024 nanti digelar bersamaan dengan pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Dengan adanya dua pesta demokrasi tersebut, kerentanan terhadap ancaman polarisasi di tengah masyarakat sangatlah besar. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sekali lagi terima kasih untuk Dua mahasiswa yang berboncengan sepeda motor tewas setelah menabrak belakang truk di Jalan Lintas Sumatera Palembang Indralaya. Polisi masih mencari sopir truk yang melarikan diri usai kecelakaan. Jasad kedua korban kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera Palembang Indralaya ini ditutupi warga dengan daun pisang. Kedua korban bernama Dimas dan Azinuddin Auzani tewas mengenaskan dengan luka berat pada bagian wajah, kepala, dan tangan. Kejadian tragis ini mengundang perhatian warga yang melintas, sehingga menimbulkan kemacetan. Tangis rekan korban pecah saat jasad keduanya dibawa polisi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bari Palembang untuk divisum. Kecelakaan ini terjadi saat kedua mahasiswa Universitas Sriwijaya itu melaju dari arah Palembang menuju Indralaya. Diduga sepeda motor yang mereka kendarai menghantam bagian belakang sebuah truk, sehingga keduanya terpental. Untuk kedua korban meninggal dunia. Itu nabrak apa gimana benar? Menurut informasi sementara untuk sepeda motor menabrak kendaraan dan mobil yang belum kita ketahui. Dari mana? Untuk kepentingan penyelidikan, sepeda motor korban diamankan polisi ke Mapores Ogan Ilir. Polisi juga masih mencari keberadaan pengemudi truk yang kabur usai terlibat kecelakaan. Kasus kecelakaan maut ini ditangani oleh unit Gakum Polres Ogan Ilir. Didi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir.